Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pembahasan selanjutnya yang tercakup dalam kaidah al-adatu muhakkamah adalah masalah yang keenam, yaitu macam-macam uruf dan adat. Sebenarnya pembagian macam-macam uruf dan adat ini banyak, ya. Tergantung sudut pandang yang berbeda-beda pula. Tergantung dari mana sudut pandangnya. Ya, dilihat dari sisi apa. Yang pertama, pembagian uruf dan adat jika dilihat dari maudhu'nya, dari objeknya. Maka terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah adat lafziyah atau al-urful lafzi. Suatu adat yang sifatnya adalah ucapan. Maksudnya adalah ketika tersebar, ketika sudah menjadi lumrah, penggunaan sebagian lafaz-lafaz atau baik kata-kata tertentu atau ungkapan-ungkapan tertentu dengan dibawa kepada makna tertentu. Sehingga makna inilah yang difahami dan yang pertama kali terlintas dalam pikiran manusia, dalam pikiran mereka ketika disebutkan lafaz-lafaz tersebut. Tidak dibutuhkan qarina, tidak dibutuhkan indikasi atau hubungan ala-alaqatin aqliyah, maksudnya dalam majas atau yang lainnya, tanpa perlu melihat indikasi penjelasan kata-kata yang lain. Cukup diucapkan lafaz tersebut mengarah kepada makna tertentu. Maka ini disebut dengan al-adah al-lafziyah atau al-urful lafzi. Tradisi dalam hal ucapan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan makna lafaz al-bait. Lafaz al-bait ini di sebagian negara, misalnya Tunisia, mereka menggunakan al-bait, maknanya adalah ghurfa, ruangan. Padahal lafaznya al-bait. Kemudian di sebagian negara juga, misalnya Kuwait, lafaz ad-dar memiliki makna al-ghurfa. Ya, ad-dar juga al-ghurfa di sebagian negara. Tetapi mayoritas negara-negara yang lain menggunakan dua lafaz ini, yaitu al-bait dan ad-dar, maknanya adalah seluruh rumah, seluruh komponen rumah tersebut, ya, secara keseluruhan. Bukan satu ruangan saja, tapi seluruh yang ada di rumah tersebut. Jami'ul bait atau jami'ud dar. Termasuk juga ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, dapur, dan seterusnya, garasi. Mencakup semuanya secara utuh. Nah, ini yang bisa membedakan adalah adatnya. Kenapa bisa begini? Karena adat yang berlaku. Kemudian contoh yang lain, al-walad. Lafaz al-walad, sebagian masyarakat menggunakan al-walad ini hanya untuk anak laki-laki, al-zakari, al-ibn saja, dun al-untha. Adapun al-bint tidak termasuk dalam cakupan al-walad. Misalkan saya mau memberikan anak saya al-walad hadiah, maka di sebagian adat maksudnya adalah hanya anak laki-laki saja. Walaupun secara bahasa, ya, dalam bahasa Arab, lafaz al-walad ini bisa digunakan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Al-walad ini anak begitu saja, orang yang dilahirkan. Jadi bisa dipakai untuk anak laki-laki, al-ibn ataupun al-bint. Tapi karena ada sebagian adat memang, ya, yang masyhur digunakan walad hanya anak laki-laki. Kemudian jenis yang kedua adalah al-adatul amaliyah atau al-urful amali. Tradisi, ya, perbuatan. Maknanya yang dimaksud dengan adat amaliyah atau al-urful amali adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan yang tercakup dalam al-umur al-adiyah. Yaitu dalam hal muamalat, dalam hal, ya, bermuamalat, berinteraksi sesama mereka. Di antara contoh al-umur al-adiyah dalam hal al-amaliyah adalah sebagian manusia memiliki adat, ada beberapa hari, baik satu hari atau 2 hari dalam satu pekan, yang libur
dalam bekerja. Ini adat mereka hari-hari tertentu libur. Ya, bisa jadi hari Sabtu sama Ahad atau hari Jumat. Di sebagian komunitas ada adatnya semacam itu. Atau adat suatu masyarakat memakai jenis pakaian tertentu. Nah, ini juga masuk dalam sifatnya amaliyah. Al-adah al-amaliyah. Atau memakan makanan tertentu bagi sebagian masyarakat. Kemudian di antara contohnya juga dalam muamalat yang sifatnya bukan ibadah. Manusia terbiasa ketika membeli barang-barang yang berat, membeli sesuatu yang sangat berat, maka pembawaannya ya yang membawa, yang mengirimkan ini menjadi tanggungan penjual. Ya. Sebagian orang memiliki adat semacam itu. Sebagian masyarakat adatnya jika barang itu berat, tanpa diucapkan pun, tanpa disyaratkan pun, tanggungan mengirimkan ke rumah atau ke tempat pembeli ini semua ditanggung oleh penjual. Kemudian sebagian manusia juga memiliki adat taksitul ujuris sanawiyah, ya upah cicilan upah yang sifatnya tahunan. Biasanya dibagi hanya 2 kali. Atau misalkan ada tertentu lebih cicilannya 3 kali atau 4 kali atau 5 kali, atau seterusnya. Kemudian contoh yang lain, yang ketiga, sebagian manusia mereka memiliki tradisi penyegeraan sebagian dari mahar. Tidak dibayarkan semuanya. Mahar yang dibayarkan kepada wanita untuk ya akad pernikahan itu dibayarkan sebagiannya saja, di sebagian adat yang diberikan hanya sebagian. Lalu sisanya ditunda. Ya, kalau misalkan terjadi talak atau sudah meninggal dunia. Nah, semacam ini ada adat yang demikian. Kemudian pembagian yang kedua, jika tadi adalah pembagian dari sisi maudhu'nya, maka sekarang ada juga dari sudut pandang yang lain. Uruf dan adat ini dilihat dari sisi asyuyu wal intishar, penyebarannya, area penyebarannya. Maka ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-adatul ammah atau al-urful am, adat yang menyeluruh, umum. Maksudnya suatu suatu perbuatan, suatu amalan ini tersebar di seluruh negara dan seluruh manusia, ya, tanpa batasan wilayah-wilayah tertentu. Contohnya berlakunya akad al-istisna dalam kebanyakan hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia, al-hajat wal lawazim. Kebutuhan-kebutuhan manusia, makanan atau pakaian atau bangunan atau misalnya membuatkan sendal dan yang lainnya, akad istisna. Jadi eh, seorang penjual dia baru akan membuatkan sesuai dengan pesanan. Dan biasanya juga ini tentu saja ada khilaf. Fuqaha Hanafiyah mengatakan pendapat mereka tidak ada masalah jika pembayarannya ditunda. Adapun sebagian fuqaha yang lain, ya, mereka mensyaratkan istisna ini harus terpenuhi sebagaimana akad as-salam, yaitu diantaranya adalah uang harus dibayarkan di muka. Nah, tapi berlakunya istisna ini ya kembali kepada adat, kebutuhan-kebutuhan manusia bisa beda-beda. Kemudian jenis yang kedua adat khusus, al-adatul khassa awil urfil khas. Maknanya adalah suatu perbuatan ini menjadi tradisi tapi terbatas dari sisi tempat atau negara. Sedangkan negara-negara yang lain atau tempat-tempat yang lain tidak melakukan tradisi tersebut. Atau hanya sekelompok orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki profesi tertentu saja misalnya, atau dalam tataran para 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 kelompok tertentu saja di kalangan manusia. Misalkan di kalangan kelompok atasan, ya orang-orang yang bekerja pekerjaan tertentu atau daerah-daerah tertentu. Huruf yang sifatnya khusus ini sangat banyak, macam-macamnya sangat banyak. Karena kita bisa mengetahui suatu negara jumlahnya sangat banyak. Kemudian suku, latar belakang suku dan seterusnya ini banyak. Di antara contohnya adalah penggunaan lafadz al-bait atau ad-dar yang artinya al-ghurfah tadi. Ya, di Tunis dan di Kuwait.
Penggunaan ini berarti terbatas di negara tertentu saja. Sudah sebagaimana yang berlalu penjelasannya. Kemudian yang contoh berikutnya yang kedua, penyerahan bagian dari upah pekerja ketika memulai pekerjaannya. Jadi orang yang memulai pekerjaannya biasanya di sebagian oraf, di sebagian adat sudah diberikan sebagian potongan bagian dari upahnya. Adapun sisanya maka dicicil sesuai dengan tingkatan-tingkatan atau fase-fase bekerjanya. Maka ini pun berlaku hanya di sebagian manusia saja. Dari sini maka ada sesuatu yang perlu ditanbih, bahwa dua pembagian ini tidak saling bertentangan. Bukan berarti dipertentangkan. Karena bisa jadi suatu uruf yang lafzi am, bisa jadi khas. Jadi saling saling melengkapi ya. Kondisi-kondisi ini bisa berbeda-beda dan tidak saling bertentangan. Begitu juga uruf amali, bisa jadi uruf amali ini umum atau khusus. Atau bisa jadi urful am sebaliknya. Al-urful am bisa jadi lafzi atau amali. Kemudian al-urful khas bisa jadi lafzi atau amali. Ya, tidak bertentangan pembagian tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Berikutnya akan dibahas ketika adat atau uruf bertentangan dengan sesuatu yang lain, bertabrakan dengan sesuatu yang lain. Demikian penjelasannya seputar macam-macam uruf atau adat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.